Oke, karena kita tadi udah membahas tentang jenis-jenis esai, sekarang sebelum kita masuk ke tips menulis masing-masing jenisnya, aku mungkin akan sampaikan dulu beberapa hal yang mungkin ada di esai kamu. Artinya, esai itu kan berbentuk narasi atau paragraf-paragraf yang mungkin tujuannya berbeda. Di sini aku bagi jadi tiga. Yang pertama argumen, kedua penjelasan pengalaman atau kontribusi yang sudah pernah dilakukan, lalu yang ketiga tawaran solusi atau rencana aksi. Di sini kita tuh biasanya mengenal beberapa formula dalam menulis esai. Aku membaginya untuk tujuan yang berbeda gitu. Pertama, kita bahas dulu ya. Argumen. Argumen itu berfungsi menyampaikan gagasan utama dan alasan mengapa isu tersebut penting. Misalnya kamu mau membahas sesuatu, ini biasanya ada di pembuka ya, mau membahas tentang suatu masalah, kamu membahas kenapa masalah itu penting, kenapa masalah itu perlu kamu bahas, dan kenapa pada akhirnya kamu perlu berkontribusi di situ gitu. Nah, formula yang digunakan untuk menyusun argumen adalah formula AREL. Formula AREL ini membantu membuat argumen lebih terstruktur karena dia bisa menyatakan posisi, memberi alasan, bukti, dan mengaitkan dengan konteks yang lebih luas. Nanti akan aku jelaskan lebih detailnya tentang AREL ini. Lalu yang kedua, itu penjelasan pengalaman atau kontribusi. Penjelasan pengalaman ini kan setelah kita ngomongin kenapa masalah tersebut penting, kita biasanya ngomongin pengalaman yang udah pernah kita lakukan atau kontribusi yang udah pernah kita lakukan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis punya rekam jejak yang nyata. Formula yang biasanya digunakan itu adalah STAR. Formula STAR ini memandu cara menceritakannya dengan runtut, seperti situasi yang dihadapi, peran, tindakan, dan hasilnya seperti apa. Terakhir ada tawaran solusi atau rencana aksi. Jadi setelah kita menceritakan pengalaman atau kontribusi yang sudah pernah kita lakukan, kita menceritakan nih, solusi apa yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bahas gitu. Atau rencana aksi seperti apa nih yang akan kita lakukan. Ini menggambarkan langkah konkret yang akan dilakukan untuk berkontribusi. Formula yang digunakan biasanya SMART untuk membantu membuat rencana lebih jelas dan terukur. Formulanya tuh spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Nah, ini masuk ke struktur argumen dalam esai tadi ya. Yang pertama, jadi bagian bagian AREL itu ada empat ya. AREL itu assertion, reason, evidence, dan link back. Assertion itu pernyataan, reason itu alasan, evidence itu bukti, dan link back itu kaitan. Ini contohnya, kita anggap ini tuh adalah suatu paragraf, kalimatnya sengaja aku penggal-penggal untuk menunjukkan yang mana A, yang mana R, yang mana E, dan yang mana L gitu. Contoh yang pertama, pernyataannya literasi digital perlu menjadi fokus utama pendidikan di Indonesia. Oh, dia ternyata ngomongin literasi digital gitu. Alasannya apa? Kemampuan memahami dan menggunakan teknologi secara kritis itu adalah kunci menghadapi tantangan era digital. Terus buktinya seperti apa? Berdasarkan laporan UNESCO, rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran misinformasi di kalangan pelajar Asia Tenggara. Ini kayak, oke, ada buktinya, ada datanya gitu. Terus link back kaitannya dengan awal tadi seperti apa? Disebutkan lagi ya, karena itu memperkuat literasi digital bukan sekadar tambahan kurikulum, melainkan kebutuhan mendesak untuk membentuk generasi yang cerdas dan kritis. Ini contoh sederhananya ya, argumennya bisa lebih berkembang lagi sesuai apa yang teman-teman sampaikan. Nah, yang kedua ada struktur pengalaman dalam esai yang tadi pakai format STAR. STAR itu juga ada empat, situation, task, action, dan result. Situation itu ya situasi atau konteksnya, task itu tugas atau perannya, action ini langkah atau aksinya, dan result itu hasil atau pembelajarannya. Ini sebenarnya bukan hanya berlaku di esai, tapi juga bisa teman-teman gunakan dalam wawancara gitu, ketika teman-teman ditanya tentang pengalaman teman-teman. Selain wawancara beasiswa juga biasanya digunakan dalam wawancara kerja. Misalnya, kalian menyampaikan nih, masih nyambung dari narasi sebelumnya tentang literasi digital ya. Contohnya, di situation, kita jelasin dulu kalau saat pandemi, saya melihat siswa kesulitan membedakan informasi valid dan hoax di internet. Terus tugas kita apa gitu, peranan kita tuh di kondisi itu apa. Sebagai guru matematika, saya merasa perlu membantu mereka meningkatkan literasi digital dasar. Terus, bantu dengan cara apa? Ini masuk di action, langkah atau aksinya. Saya kemudian membuat sesi pembelajaran tambahan berisi latihan cek fakta, analisis sumber berita, dan diskusi kritis tentang media sosial. Lalu hasilnya seperti apa? Hasilnya 85% siswa menunjukkan peningkatan kemampuan memilah informasi digital berdasarkan pretest dan post-test, dan 30 siswa secara mandiri membuat serta menyebarkan 10 poster kampanye Stop Hoax di lingkungan sekolah. Ini
untuk resultnya aku sarankan hasilnya itu kuantitatif ya, jadi ada angkanya gitu kelihatan. Tapi kalaupun nggak bisa kuantitatif nggak apa-apa, yang penting kalian bisa menggambarkan, mendeskripsikan hasilnya secara kualitatif. Next, terakhir, struktur rencana dalam esai. Bagian SMART ini ada 5: spesifik, measurement, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik ini ya spesifik ya, jelas gitu, ini di mananya gitu, intinya kayak rencananya spesifik, apanya gitu, terus terukur, targetnya itu, objeknya atau target waktunya itu bisa terukur, jadi kita tahu bahwa oh ini rencananya tercapai atau tidak gitu dari target ini. Terus dapat dicapai, artinya kamu menunjukkan bahwa ini bisa loh dicapai, cara untuk mencapainya seperti apa, misalnya kolaborasi sama siapa gitu, intinya kita menggambarkan, menjelaskan bahwa ini mungkin untuk kita capai. Lalu relevan ini menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Lalu yang terakhir, berbatas waktu, kita tahu batasan waktu rencana ini tercapai atau tidak tuh di batasan waktu kapan gitu. Nah, ini contohnya. Di spesifik, di sini aku contohkan untuk memperluas dampak program literasi digital ini, saya berencana membentuk klub literasi digital di sekolah dengan target minimal 50 siswa aktif terlibat dalam 3 bulan pertama. Ini untuk memenuhi kriteria terukurnya. Terus, program ini akan dijalankan dengan kolaborasi antar guru dan pelatihan dasar cek fakta dari komunitas lokal. Ini dapat dicapainya gitu. Relevan kenapa? Agar siswa memiliki bekal nyata menghadapi arus informasi digital. Time bound, batas waktunya, dan seluruh modul pelatihan ditargetkan selesai sebelum akhir semester mendatang. Ini struktur rencana kontribusi dalam esai yang bisa kalian gunakan. Untuk formula-formula ini, silakan kamu sesuaikan sama apa yang mau kamu sampaikan. Dan setelah ini aku akan bahas tentang jenis-jenis esai spesifik ke tipsnya.